اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kita kemudahan untuk dapat hadir dan duduk di majelis ilmu ini, dan salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan para kaum muslimin yang mengikutinya. Kita seperti biasa belajar sorof yang mungkin fi'il madhi kita udah sedikit kita murojaah. Nanti kita lanjut ke fi'il mudhari ya, tasrif lughawi. Fi'il madhi contohnya kemarin kan dhahaba ya. Kemarin kita udah pertemuan ya untuk tasrif lughawi mauzun fi'il madhi. Jadi kalau fi'il madhi itu kan semua wazannya fa'ala ya, bab 1 bab 2 bab 3. Wazan masih ingat kan wazan? Wazan itu timbangan. Jadi mau bab 1 sampai bab 5 itu fa'ala semua. Yang ada nanti fi'il mudhari'nya. Jadi fa'ala yang kedua, fa'ala yang kedua, fa'ala yang lalu dan seterusnya. Jadi untuk fi'il madhi ini tasrif lughawinya seperti ini. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Tadi bisa tasrif lughawi untuk mauzun doroba Pak? Tasrif. Kan kalau ini dhahaba, dhahabu. Masih tasrif seperti ini. Iya, tasrif lughawi, tasrif lughawi. Untuk kata doroba. Doroba. Ya gitu. Dorobu. Terus Dorobata. Dorobna. Terus Dorobata. Dorobatuma. Dorobatum. Dorobati. Dorobatuma. Dorobatunna. Terus Dorobtu. Dorobna. Ya. Jadi masing-masing dari dhahaba sampai dhahabna ini dia punya fa'il ya. Kalau dhahaba fa'ilnya nanti 2, dhahaba huma, terus dhahabu itu hum, dan seterusnya. Untuk terkait pengertian fa'ilnya nggak usah kita bahas dulu, yang penting hafal dulu tasrifnya. Pak Samsudin, fatahah Pak. Fatahu. Terus fatahata, Fatahna. Terus fatahta, fatahtuma, fatahtum, Terus fatahtuma, fatahtunna, Terus fatahtu, fatahna. baik. Jadi kalau ini kan urutannya kebanyakan dipakai para ulama susunannya seperti ini ya, dari huwa sampai anak. Sampai nahnu. Adapun nanti kalau belajar di tempat lain dimulainya dari anak itu sama aja, tapi kebanyakan mulainya dari huwa. Nah, pas di domirnya di anta pasti dia belakangnya tak. Kan anta, antuma, antum. Nanti berubah dia jadi dhahabti, antuma tetap. Nah, adapun antuna dia diambil nunnya aja. Nun niswan. Pak Ujang mau coba? Boleh. Untuk kata alima. Alima. Terus? Alimu. Terus? Alimat. Ya. Alimata. Alimata, alimna. Terus? Alimta. Alimtuma. Alimtum. Terus? Alimti. Alimtuma lagi. Alimtuma. Alimtunna. Tunna. Alimtu. Alimna. Panjang ya. Untuk membedakan antara antuna dengan nahnu. Pak Tri mau coba Pak? Kata yang sebelah itu ya. Oh nih, saya gini aja deh gampang. Ini tak, ini waw, ini alif. Ini saya kasih tak aja. Ini dia na, ini dia maksudnya tak. Terus di sini tuma, tambahannya tum. Terus di sini dhahabti. Sini baru kalau dua pokoknya kalau yang mukhatab tuma
sama kalau yang muannasnya tunna, ini baru tu, ini baru na. Tambahannya itu ya. Jadi kalau kita tambah ini belakangnya tuh alif gitu. Alif. Dan sebenarnya ini failnya nih, ini failnya semua kecuali yang ini. Kecuali yang ini aja. Sebenarnya ini semuanya failnya. Ada yang bilang taknya failnya juga, tapi lebih cocok alif yang jadi fail. Cuman untuk sekarang nggak apa-apa kalau masih kita belum masuk ke fail-fail yang seperti ini kok. Masih fail yang zahir aja. Mau coba? Ada yang mau tanya dulu, Patrik? Jadi tinggal ditambah-tambahin aja, misalnya nasoro, ya udah nasoro, nasoru, nasorot gitu. Bisa, Patrik? Coba. Kata yang gampang aja, gabung nasoro aja Pak, nasoro. Nasoro. Iya, terus tapelo terakhirnya nasoru. Oh, udah yang ketiga ya? Iya, nasoru. Iya betul. Kalau yang pertama kan gak ada tambahan ya. Terus lanjut Pak. Nasorot. Nasorot. Berarti masuknya ke sini. Nasorot, nasorota, nasorna. Apa dong tadi itu Pak? Nasorot, nasorota, Nasor. nasorotna. Nasorna. Terus masuk ke yang ke anta nih, berarti nasor apa dia? Nasorta. Nasorta. Nasor. Nasortuma. Terus nasor. Nasortum. Tuh. Terus yang terakhir yang muannasnya berarti nasor. Kalau kita berarti ini Nasorti. nasorti. Terus lanjut. Nasortuma. Nasor. Nasortuna. Tuna. Terus terakhir nasortu. Nasortu. Nasor. Nah, seperti itu. Saya pernah kirim ya kalau nggak salah ya. Tapi ini untuk yang fi'il madhi ya. Terus pertanyaannya gimana yang fi'il mudhari? Maksudnya fi'il mudhari gimana? Kalau dhahaba fi'il mudharinya apa? Pas Samsul ini? Ya, dhahabu. Ya dhahabu. Kita ambil contoh dari dhahaba aja ya. Di sini aja. Ya, gede. Berarti dhahaba fi'il mudharinya apa? Ya, dhahabu. Yan habu. Ini untuk domirnya itu huwa. Habis huwa berarti apa? Urutannya huma. Habis huma hum. Nah, kalau yadhabu huwa berarti humanya itu yan habani apa? Terus humnya berarti yad habuna. Ini Pak. Jadi kalau fi'il madinya kan dhahaba, dhahabu. Kalau fi'il mudhari kan dhahaba berarti yadhabu kan kalau huwanya kan. Nah, kalau humanya berarti yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Ini nanti kalau di sini sama aja Pak. Failnya itu alif dan waw. Adapun nunnya dia sebagai tanda rofa. Sampai sini juga ada pertanyaan nggak? Jadi fokus kita sekarang ngapal aja, ngapal perubahannya aja. Tasrif lugawi kayak dulu, dhahaba yadhabu dhahban, dhahibun madhubun, idhab la tadhab, madhabun madhabun midhabun. Jadi fokus kita ngapal dulu biar Bapak terbiasa dulu dengan pola penyebutannya, nanti dijelasin pelan-pelan dulu. Jadi kalau fi'il mudhari ini prosesnya. Al-fi'lu al-mudhari. Ini fi'il madhi ya Pak ya. Fi'il madhi ini kan fi'il mudhari bentuknya ya. Dhahaba yadhabu kan. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Itu untuk yang dua, yang orang ketiga. Terus habis wa hum dia lanjut kemana biasanya urutannya? Dia. Apa salah? Huma. Satu lagi? Hunna. Baik. Perhatikan Bapak. Kita pakai kata yadhaba. Nah, kalau di hiya yadhabu tadhabu. Jadi awalnya huruf ta. Kalau ini huruf ya. Kalau ini huruf ta untuk hiya. Humanya
sama. Beda di hunnanya dia. Dia pakai iya. Nah. Jadi ini kan ini kata ganti orang keberapa? Kata ganti keberapa? 3. Kalau kata ganti ketiga untuk laki-lakinya dia pakai ya depannya. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Terus kalau untuk muannasnya pakai ta yang hiya dan huma aja. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Ini doang yang beda nih, yadhabna. Bedanya kalau yang dua ini pakai ta, yang ini pakai hiya. Gitu. Tandanya ya, ini bukan fa'ilnya ya ta itu bukan itu namanya huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu ada 4. Anita, anaitu. Dan huruf mudharaah itu diantara salah satu ciri-ciri tanda fi'il mudhari. Kalau tanda-tanda isim apanya? Alif lam, tanwin, dimasuki huruf jar, sama yang belum kita pelajari itu namanya isnad, dia bersandar. Nah, kalau ada huruf alif, nun, ya dan ta di depannya fiil ini itu sudah dipastiin itu fiil mudhari. Karena diantara salah satu tanda fiil mudhari adalah diawali huruf mudharaah. Nah, ini huruf mudharaah namanya anita. Jadi ya beda kalau fiil madhi nggak ada. Fiil madhi nggak ada. Tapi kalau fiil mudhari pasti ada. Karena tanda-tanda fiil mudhari salah satunya didahului keempat huruf ini. Nah, nanti kita tahu nih kapan dia pakai alif, kapan dia pakai nun, kapan pakai ya, kapan pakai ta. Oke. Sekarang ini kita tutup dulu. Huwa humahum, hiya humahunna. Berarti lanjut ke kata ganti orang berapa? 2. Berarti apa di sini? Anta. Antuma. Antum. Baik. Perhatikan Pak. Yazhabu yadhabani yadhabuna, tadhabu tadhabani, yadhabna. Dia sama, anta sama anta, antuma sama hiya huma sama. Tadhabu tadhabani, cuman beda di antum aja. Tadhabuna, baru di antumnya dia tadhabina. Jadi ada semua kan? Alif, nun, ya, ta. Alif di sini. Ya alif nih. Nun di sini. Kalau ta di sini semua nih, ta nih. Kalau ya di sini cuma di ketiga sama di hunna. Kalau ta lagi ada di hiya sama di huma. Jadi tasrifnya yadhabu yadhabani yadhabuna, tadhabu tadhabani yadhabna. Di sini ya. Di hunna dia beda sendiri dari teman-teman ya. Teman-teman yang hiya huma pakai ta dia pakai ya. Terus lanjut ke anta sama hiya huma itu sama. Tadhabu tadhabani bedanya di sini dia tadhabuna. Nanti baru ke anti juga beda sendiri, tadhabina tadhabani tadhabna. Kalau di sini yaz, kalau di sini pakai ta, tadhabna. Baru yang gampang di sini adhabu dan adhabu. Sudah selesai tasbihnya gitu doang. Kita bikin kanda misalnya Fatimah sedang pergi ke pasar. Berarti kalau Fatimah pakainya yang mana? Fatimah kan dia ya. Berarti orang ketiga pakainya tadhabu. Fatimatu ila suki. Oke. Tadhabu irobnya apa? Dia isi fi'il apa huruf? Fi'il apa? Fi'il mudhari ya. Fatimah kedudukannya sebagai apa? Fa'il, pelaku. Hukumnya? Tandanya dengan? Dhamma. Ila harfu jar. Bisa di-rom nggak? Enggak. Oke, lam hal lam. Asuki sebagai apa? Isim majrur bi ila. Hukumnya? Majrur. Tandanya dengan? Kasroh. Oke. Tadhabu Fatimah. Ini saya kasih gambaran aja ya. Gambaran kapan dia pakai tadhabu buat dia. Fatimah muannas mudzakkar. Muannas. Makanya artinya kan
maksudnya Fatimah telah pergi ke pasar. Fatimah, kita berdua misalnya saya ngomong Pak Samsudin, tadhabu Fatimatu ila suki. Berarti kan kita lagi ngomongin siapa? Fatimah. Berarti Fatimah saya menginformasikan bahwa Fatimah sedang pergi ke pasar. Oke, sekarang bagaimana kalau menggunakan anta? Oke, saya ngomong sama Pak Samsudin. Misalnya kita lagi ketemu di pasar. Saya ngomong, tadhabu ila suq. Maksudnya, Pak Samsudin, kamu sedang pergi ke pasar. Kita lagi ketemu nih di pasar. Tadhabu ila suq. Tadhabu di sini nggak boleh ada failnya. Misalnya kan saya ngobrol sama Pak Samsudin nih. Namanya kan Pak Samsudin. Kita nggak boleh tadhabu Samsudin ila suq. Nggak boleh, karena kan saya lagi ngobrol sama orangnya. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya, Pak Samsudin, tadhabu ila suq. Pak Samsudin, kamu sedang ke pasar gitu. Kita ketemu nih di jalan, ketemu. Atau gini, pertanyaannya, atadhabu ila suq. Saya lagi ngobrol sama Pak Samsudin. Atadhabu ila suq apa artinya? Apakah kamu kan Pak Samsudin kan yang saya bicarakan? Apakah kamu pergi ke pasar? Pak Samsudin tinggal jawab, na'am atau la. La, Ana azhabu misalnya ilal masjid. Saya tidak pergi ke pasar, saya pergi ke masjid. Nah, kalau saya bicara nanya ke Pak Samsudin, atadhabu ila suq, saya nggak boleh nanya atadhabu Samsudin ila suq, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Pak Samsudin yang saya ajak bicara itu yang disebut failnya harus disembunyikan, gitu. Jadi failnya tadhabu ini dhamir mustatir, takdirnya anta. Siapa ya? Pak Samsudin yang saya ajak bicara, gitu. Kalau Fatimah kan kita lagi ngomongin Fatimah. Pak Samsudin, tadhabu Fatimah tuh ila suq. Pak Samsudin, Fatimah sedang pergi ke pasar. Boleh seperti itu, failnya Fatimah. Tapi kalau tadhabunya saya ngomong sama Pak Samsudin, Pak Samsudin, ya Syekh, atadhabu ila suq. Wahai Syekh, Pak Samsudin, apakah kamu pergi ke pasar gitu? Saya nggak boleh bilang atadhabu Samsudin ila suq, nggak boleh. Nanti i'rabnya beda lagi. Boleh tapi nanti di pembahasan selanjutnya gitu. Tapi untuk dasar tadhabu ini kalau ditunjukkan untuk anta, dia nggak boleh ada file yang nampak. Ini disebutnya filenya nampak nih. Fatimah, filenya ada nggak di sini di tulisan? Ada. Ini ada nggak filenya? Nggak ada. Filenya dhamir mustatir, takdiru siapa? Anta. Menunjukkan siapa? Pak Samsudin yang saya ajak bicara. Gampangnya gini, terjemahnya, Pak Samsudin, apakah kamu pergi ke pasar? Nggak boleh saya bilang apakah. Saya ngobrolnya sama Pak Samsudin. Apakah Samsudin pergi ke pasar? Kalau saya bilang kayak gitu, Waalaikumsalam. Saya ngomongin Samsudin yang lain, bukan ngobrol sama Pak Samsudin yang ini. Paham nggak maksudnya? Nih, saya ngobrol ketemu Pak Samsudin. Ya, Syekh. Namanya sama gitu ya. Ya, misalnya namanya nggak sama gitu. Misalnya gini, ini Pak Samsudin kan namanya kita semua tahu ya. Saya nanya, ya Syekh, atadhabu ila suq. Wahai Syekh, wahai Pak, apakah kamu pergi ke pasar? Saya ngomongnya sama siapa? Pak Samsudin saya anggap kamu kan, lawan bicara kan. Boleh nggak saya ngomong, ya Syekh, atadhabu Samsudin ila suq. Wahai Pak Samsudin, apakah Samsudin pergi ke pasar gitu? Bisa aja, tapi Samsudin yang lain, bukan yang ini. Adapun nanti di lanjutan bisa aja dia sebagai taukid. Saya menekankan Pak Samsudin, antum benar-benar ke pasar. Itu artinya kalau ada Samsudin lagi di situ. Tapi nanti kedudukannya dia sebagai taukid atau kita lagi ngomongin Samsudin yang lain. Tapi kalau kita berbicara sama lawan jenis pakai fi'il mudhari, kita nggak boleh sebutin fi'ilnya. Jadi wajib kita sembunyikan, tapi kita tahu takdirnya itu dia gitu. Atadhabu ila suq. Tadhabu tadi kan mewakili apa? Anta. Artinya apakah kamu Pak Samsudin pergi ke pasar gitu. Kalau atadhabu Samsudin, saya ngomong sama Pak Samsudin, saya tambahin Samsudin lagi. Itu bisa jadi Samsudinnya dia sebagai taukid atau Samsudin yang lain. Misalnya ada dua di sini. Pak Samsudin, atadhabu Samsudin ila suq. Nah, kalau mau ngomongin Samsudin yang lain, misalnya namanya sama, Asyamsudin akhor, Samsudin yang lain maksudnya. Tapi kalau kita bicara fi'il mudhari'nya, dia nggak boleh ada fa'ilnya. Gitu. Nah, kalau ini dia fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anta. Dia lagi ngomong berdua. Tapi kalau ini kita lagi ngomongin orang, ngomongin siapa?
Fatimah, pelakunya kita omongin. Nggak apa-apa kalau belum paham sampai sini, yang penting tasbihnya dihafal dulu. Cara membedakan antara tadhabu ini sama tadhabu ini kan sama tadhabu. Begitupun juga yang ini. Saya udah kirim di grup. Kalau tulisan saya nggak kebaca, boleh di grup, boleh dibaca. Di buku itu juga sebenarnya ada. Tapi takut bapak-bapak bacanya agak bingung kalau di grup. Di buku dia banyak. Makanya saya cari bukan artikel, dari buku juga, dari kitab juga, yang memudahkan, yang udah saya share di grup. Itu untuk dihafal aja. Jadi urutnya gini. Kan kalau tadi zahabuna. Kalau ini misalnya yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Nah, pokoknya ya, ta, ana. Udah gitu. Saya dulu ngapainnya gitu. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Ntar ke 6 tak. Apa? 1, 2, 3 ya, 4, 5 tak, 6 sendiri ya. Ntar sini baru terakhirnya gampang adhabu, nadhabu. Udah gitu doang. Sama ini doang yang beda nih. Kalau anti tadhabina, beda sendiri dia. Ada ya-nya. Tapi tetap faedah itu ini Pak. Ada dua keadaan yang fa'ilnya itu boleh sembunyi atau wajib sembunyi. Maksudnya dia boleh nampak kayak gini, nampak boleh. Kalau dia sembunyi juga boleh. Tapi syaratnya sebelumnya udah ada kalimat yang ngomongin Fatimah. Tapi kalau yang di sini dia wajib sembunyi. Untuk adhabu dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang jawazan cuma boleh kuah sama iya doang. Nanti bapak belajar di domir jawazan sama wujuban. Isim ditinjau dari perubahan keadaan atau harokat tadi ya. Keadaan atau harokat akhirnya. Maksudnya yang bisa berubah atau nggak berubah. Ada berapa? Mabni dan mu'rab. Oke, kita sekarang bahas yang mu'rab. Yang mabni kan yang nggak bisa berubah ya. Oke, kita bahas yang mu'rab. Kemarin saya udah jelasin, saya bikin 9 ya. Masih nggak ada 9 isim yang mu'rab. Kita tulis dulu di sini. Isim yang mu'rab itu maksudnya isim yang bisa berubah ya Pak. Berubah apa? Kita ngomongnya bukan harokat lagi tapi keadaan. Keadaan akhirnya dia, keadaan akhirnya. Ngerti nggak maksudnya keadaan akhir? Atau boleh deh saat ini harokat terakhirnya. Oke, yang pertama isim apa? Isim mufrad. Isim apa? Pengertiannya apa isim mufrad? Gampangnya yang menunjukkan satu. Maksudnya jumlahnya ada 1. Contohnya apa isim mufrad? Masjidul. Berarti masjidnya ada berapa? 1. Yang kedua isim apa? Isim musanna. Yang menunjukkan 2. Contohnya ada yang bisa buat? Masjidani sama masjidaini. Artinya ada 2 masjid. Kapan pakai masjidani, kapan pakai masjidaini, itu yang mau kita pelajari. Kemarin tadi masih bingung kapan pakai masjidani, kapan pakai masjidaini. Oke, ini saya ringkas. Ini nanti ada 9 ya, Pak. Jadi fokus kita nggak ngejar 9, fokus kita ngejar yang paham aja. Benar-benar paham. Oke. Pak, kalau mau irob pertama apa yang harus kita cari Pak? Irob, isim mufrad, isim yang mu'rab. Yang pertama kita harus cari apa? Kedudukan. Terus yang kedua? Hukum. Yang ketiga? Oke, tanda. Sekarang Pak, contoh kedudukan apa aja Pak? Mubtada, khobar. Kita ambil satu contoh dari masing-masing aja. Berarti khobar nggak kita pakai dulu. Yang mansub apa yang mansub? Maf'ulun bih. Yang majrur? Isim majrur. Sampai sini ada yang mau tanyakan juga terkait mubtada, maf'ulun bih, isim majrur. Cara irob yang pertama cari kedudukan. Apa nih kedudukannya ya mubtada, maf'ulun bih, apa isim? Hukum ada berapa Pak? Untuk isim? 3.
Apa aja? Marfu. Marfu, mansub, majrur. Oke. Tanda ada berapa? Misalnya tanda rofa. Kan kalau marfu berarti hukumnya rofa ya, tandanya dengan tanda rofa. Tanda rofa apa Pak? Doma. Mansub, nasab tandanya fathah. Majrur tandanya kasrah. Oke. Ini sampai sini udah paham semua ya? Kedudukan hukum tanda. Kedudukan masih banyak sebenarnya, ada khobar, terus ada khobar doang yang kita nggak pakai di sini, keadaannya hukumnya sama. Oke Pak, kita fokus. Kalau ini udah paham, kita fokus pindah ke sini sana. Isi musana itu yang menunjukkan jumlah satu. Contohnya, kita ambil contoh Muhammad ya, sama orang biar gampang nanti contohnya. Muhammadun. Nah, kalau kita pengen bikin dua Muhammad, nggak usah Muhammadun wa Muhammadun wa Muhammadun, nggak usah. Kalau bahasa Arab ada caranya. Gimana caranya? Kalau kita ingin merubah kata Muhammad mufrad, ketika dia ini kan namanya isi mufrad ya, satu Muhammad, terus kita pengen rubah ke musanna. Apa yang harus dilakukan pertama? Menambahkan alif nun atau tambah ya nun. Dengan kaidah apa kaidahnya? Kalau alif nun, nunnya di fathah, setelah alif. Setelah alif dipatahkan Muhammadan. Apa di kasroh? Muhammadan. Dan kalau setelahnya berarti Muhammad Daini. Sama-sama di kasroh. Baik. Sekarang kalau dia pakai alif nun jadinya apa? Muhammad Dani. Kalau pakai ya Muhammad Dani. Ini artinya apa? Muhammad Dani. Dua orang Muhammad Dani. Artinya apa bedanya kenapa dipakai alif, kenapa dipakai ya? Ada yang tahu nggak? Majrur mansub. Oke. Sekarang saya mau bikin kalimat dua orang Muhammad, seorang yang rajin. Di mana ada yang bisa? Dua orang Muhammad, seorang yang rajin. Oke, kita bikin mufradnya dulu. Contoh kalimat mufradnya. Berarti kalau yang mufrad Muhammadun mujtahidun. Artinya apa? Muhammad seorang yang rajin. Muhammadnya ada berapa? Satu. Terus kita rubah. Muhammadani. Di sini apa? Mujtahidani. Ingat ya, ini susunan apa namanya? Mubtada khobar. Kalau mubtada khobar dari segi jumlah harus sama. Dari segi nakirah ma'rifat, ya ma'rifat, mubtada ma'rifat, nakirahnya khobarnya tetap nakirah. Terus sama-sama marfu. Nah, pertanyaan saya, Muhammadani, mujtahidani, ini kedudukannya kan sebagai apa? Kita irab coba, kedudukannya sebagai mubtada. Nah, kalau habis cari kedudukan kita cari apa? Hukumnya apa? Marfu. Terus tandanya apa? Alif. Begitu juga dengan khobar ini ya, ini tinggal diganti aja. Nanti saya kasih i'rab lengkapnya khobar dengan marfu, tanda rofanya dengan alif.
Oke, boleh nggak mujtahidan ini saya ganti jadi Muhammadan ini jangan saya. Muhammadan ini saya ganti Muhammadain, boleh nggak? Kan sama-sama dua Muhammad. Saya nggak mau pakai alif, saya nggak suka alif, saya maunya pakai yang Muhammadain ini, boleh nggak? Bisa jawab nggak? Muhammadin satu, Muhammadani, Muhammadain. Bisa nih, ada dua nih. Saya nggak suka alif, saya sukanya ya, boleh nggak saya ganti? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu harus maf'ul bih sama kalau nggak majrur. Oke, Pak Samsudin? Karena dia mubtada. Mubtada. Kalau maf'ulun bih saya taruh depan. Misalnya ada fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Maf'ulun bihnya saya mau pakainya Muhammadani. Contohnya ini. Nasoro muslimun. Ada yang bisa terjemahin nggak? Seorang muslim. Seorang muslim, bagus. Seorang muslim. Dalam dua orang. Pertanyaan saya, Muhammadani. Ini kan saya pengennya nih Muhammadani ini boleh Muhammadani. Maksudnya boleh nggak ini Muhammadani? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu kan Tas. bukan maf'ulun bih. Jadi yang boleh apa? Muhammadani. Muhammadani. Kenapa Muhammadani nggak boleh? Karena posisi Muhammadani ini sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu mansub. Nah, oke, sebelum balik ke sini. Ketika kita boleh pakai Muhammadani ini ketika dia sebagai marfu. Kemarin Pak Adi bingung kalau saya kasih marfu. Jadi gampangnya gini Pak Adi, Muhammadani boleh dipakai Muhammadani ketika dia sebagai mubtada, ketika dia sebagai khobar, dan ketika dia sebagai fa'il. Ini Muhammadani ini wajib. Kalau dia mubtada, khobar, fa'il, kedudukannya dia harus pakai Muhammadani, nggak boleh pakai Muhammadaini. Muhammadani ini boleh dipakai ketika dia kedudukannya sebagai maf'ulun bih dan apa satu lagi? Isim majrur. Ketika Muhammad yang dua ini kedudukannya sebagai maf'ulun bih atau isim majrur, dia wajib pakai yang Muhammadaini ini, nggak boleh pakai yang ini. Contohnya ini, Muhammadani mujtahidani, boleh nggak pakai Muhammadaini? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia kedudukannya sebagai apa di sini? Mubtada. Mubtada itu wajibnya pakai Muhammadani. Gampangnya gitu. Soalnya kemarin saya neranginya kalau Muhammadani ini kalau marfu kan saya neranginya ya. Kalau mansub dan majrur pakainya Muhammadaini. Itu mungkin masih membingungkan. Masih ada yang belum sedikit paham terkait marfu, mansub dan majrur. Tapi kaidahnya saya ganti gini. Kalau kita mau menjadikan Muhammadani ini kita pakai, dia boleh hanya ketika mubtada, khobar dan fa'il. Kedudukannya mubtada wajib pakai ini, khobar wajib pakai ini, fa'il wajib pakai ini. Tapi kalau dia Muhammadaini, dia ketika kedudukannya sebagai maf'ulun bih dan isim majrur. Nggak boleh kalau maf'ulun bih dia dipakai Muhammadani. Contohnya ini, Nasoro muslimun Muhammadani. Nggak boleh. Kenapa? Karena Muhammadani ini hanya bisa dipakai untuk mubtada, khobar dan fa'il. Sedangkan di sini kedudukan yang lebih cocok adalah maf'ulun bih, makanya pakainya Muhammadaini. Jadi bisa kita ambil kesimpulan gini. Marfu tanda rafanya dengan dhammah dan alif. Sampai sini ada yang paham nggak? Ada yang mau nanya nggak? Oke, kita hapus lagi. Kedudukannya mubtada, hukumnya marfu. Tanda rafanya apa yang kita tahu pertama? Sekarang kita punya pengetahuan lagi bahwa rafa, tanda rafa juga bisa dengan apa? Alif. Kedudukannya maf'ulun bih, hukumnya mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Sekarang kita tambahin, dia boleh dengan ya. Kedudukannya isim majrur, hukumnya majrur, tanda jarnya dengan kasroh. Kita tambahin lagi boleh dengan ya. Pertanyaannya, kapan tanda rofanya dengan alif, kapan tanda mansubnya dengan alif, kapan tanda jarnya dengan alif? Kita pakai ketika isim musanna. Jadi ketika isim musanna tandanya bukan doma lagi. Loh kok bukan doma?
Ada doma nggak di sini? Ada, di Muhammadun bukan itu. Ya? Enggak, kan katanya kalau Yunus melihat harokat terakhir ini, harokat terakhirnya kasro, berarti dia kasro dong, bukan juga. Jadi kenapa disebutnya keadaan bukan harokat lagi, karena ikrob bukan hanya bisa dengan harokat tapi dengan huruf. Mana contohnya? Nah ini ikrob mubtadaun marfuun dengan alif Muhammadan mujtahidan. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau hapus dulu soalnya. Masih ada yang bingung nggak terkait ini? Tanda ini. Kalau bingung kita ambil contoh lagi. Gimana Pak Adi? Aman? Oke. Pak Adi, izin ya saya dulu ya. Oke. Sebelum itu ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi gampangnya gini Pak. Kalau isi mufrad, dia keadaannya marfu. Yang marfu apa aja? Kedudukan yang marfu. Mubtada sama khobar sama fa'il. Kalau dia isi mufrad nih, isi mufrad di sana, isi mufrad. Terus dia kebetulan sebagai mubtada berarti hukumnya marfu. Dia tandanya hanya boleh dengan dhamma. Boleh dengan alif? Nggak boleh kenapa? Karena dia isi mufrad. Ya, kalau musanna baru wajib pakai ini. Kelihatan dari itu. Oke, sekarang saya mau kasih contoh.